Apa yang akan gua sampaikan dalam video ini antara akan bikin lu takut atau justru akan menyelamatkan lu dan menyadarkan lu bahwa dunia itu tidak sama lagi. Dunia yang lama sudah mati. Dunia sudah berubah. Dalam 5 tahun lagi akan ada dua kubu manusia. Mereka yang paham teknologi dan naik ke atas, dan mereka yang akan ditinggalkan tanpa ada jejak. Jadi gua rasa apa yang akan gua sampaikan di sini itu dunia harus tahu. Artificial Intelligence atau AI ini gue pertama bahas di 2022. Sekarang itu AI itu bukan masa depan, tapi AI sudah di sini. Dia bisa membuat website, dia bisa menulis, dia bisa bekerja, dia bisa jadi HRD yang kerja 24 jam tanpa berhenti. Dia bisa training jutaan simulasi untuk humanoid robot yang bentuknya seperti manusia. Dia bisa mengerti biologi lebih dalam dari kita, dan dia bisa melakukan pekerjaan itu lebih baik dari 90% manusia. Dan AI makin sering lu pakai, makin sering dia berinteraksi, dia akan makin pintar setiap detiknya. Pekerjaan seperti programmer, seperti desainer, seperti ilustrator, seperti accountant, itu semuanya akan hilang. Semua akan digantikan. Dan masih banyak yang bertanya ke gua, lalu kerja apa? Jawabannya tidak ada pekerjaan yang lu bisa lakukan lagi. Antara lu punya sistemnya atau lu mati. Ini bukan soal skill atau kerja keras lagi, karena berbeda. Skill itu didapatkan dalam puluhan tahun melakukan repetisi, ya, melakukan reiterasi yang sama. Lu jago masak ramen, lu ulang setiap hari, improve makin hebat, lu makin jago masak ramen. Tapi tidak lagi di era AI ini. Karena makanan dari AI ini akan berbentuk energi. Rumah dari AI ini akan berbentuk data center. Dan mata uang dari AI ini akan berbentuk kripto. Siapa yang kuasain infrastrukturnya, siapa yang punya dari sekarang? Siapa juga yang bisa mengarahkan AI dan mengendalikan distribusinya seperti apa? Ketika lu sudah tidak bisa memerintahkan AI, ya, lu jadi manusia yang golongan tidak dibutuhkan, lu akan hilang tanpa jejak di sejarah. Kita ini sudah di posisi yang unik. Jadi gue sebutnya ini posisi revolusi teknologi. Yang paling baru-baru, orang protes ya bahwa GPT model yang baru itu bisa bikin ilustrasi mirip seperti gayanya Ghibli dan gaya semua yang lainnya. Marvel bisa, Disney bisa, apapun itu dia bisa. Nah, ketika AI sudah canggih, itu semua bisa self-paced learning. Dia lebih mengerti cara ngajarin lu dibanding guru terpintar dimanapun. Dia bisa semua bahasa. Alexander the Great itu jadi hebat karena dia punya guru. Lu bayangin, ya, lu punya guru sepintar Aristoteles ngajarin lu setiap hari. Lu akan jadi manusia seperti apa? Ini yang diberikan ya, oleh AI. Mari kita berkaca dalam sejarah ya. Tahun 1811 di Inggris. Ketika ditemukannya mesin tekstil, apa yang terjadi? Para skilled workernya, ya, para pekerja kasarnya yang mereka merasa berskill itu, mereka ngamuk, ya. 1811, mereka banting-banting semua mesin tekstil itu, mereka demo besar-besaran. Namun lihat, apakah mesin jahit punah? Tambah canggih, bukan? Sekarang banyak yang bahkan pabrik-pabrik yang di sini itu tidak bisa bersaing dengan manufaktur yang canggih di Cina. Jadi mereka tidak bisa bersaing dengan impor dan banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang. Selama 200 tahun itu cuma akan jadi makin canggih. Ada hasil nggak orang-orang goblok itu demo waktu itu? Di awal 1900 ketika kereta kuda digantikan dengan mobil, lu kira nggak ada yang protes? Orang yang ngurusin stable kudanya, peternak-peternak kudanya, yang kerja di sana di peternakannya, yang belajar cara ngatur kuda, bawa orang. Mereka protes apa? Oh, mobil berisik, mobil bahaya, tabrakan lu bisa mati. Mereka protes besar-besaran, tapi hasilnya apa? Masih ada kuda di jalan? Tidak, ini akan sama seperti ilustrator yang bacot itu nanti. Mungkin ada beberapa yang sangat-sangat jago, top 10 gitu. Tapi mayoritas yang cupu-cupu. Seperti kalian yang nonton ini, mungkin ilustrator yang nonton ini, kalian akan digantiin. Printing press abad ke-15. Ketika ditemukan printing press, itu adalah revolusi distribusi informasi. Yang marah siapa? Banyak sekali orang. Yang tulis-tulis zaman dulu ada pekerjaan untuk ngopi buku, ya. Jadi buku itu dikopi pakai tangan. Manuskrip, ya, itu dikopi pakai tangan. Yang marah siapa? Gereja. Sekarang kita lihat, apakah gereja itu punya kekuatan yang sama seperti abad 15 dan sekarang? Jawabannya tidak. Apakah ada hasilnya yang protes-protes itu? Jawabannya tidak. Teknologi itu tidak nunggu lu, teknologi itu tidak nunggu lu mau gitu lu pakai atau dia peduli sama lu demo, enggak. Ini enggak baru-baru aja, ini baru ada sesuatu yang bisa menggantikan manusia yang membuat yang namanya seni. Mau influencer-influencer bodoh ini yang nggak belajar sejarah ini komplain, nggak masalah. Karena opini mereka dalam 50 tahun lagi itu tidak akan ada. Seperti orang-orang yang protes kuda tahun 1900, 1811, abad ke-15. Ini akan dilupakan, orang-orang bodoh seperti ini akan dilupakan dalam sejarah dan ditertawakan dalam 100 tahun lagi. Nanti akan ada orang yang bikin video seperti ini udah di metaverse tuh, ketawain orang-orang kayak gitu. Tahun 1990 ada band besar sekali namanya Metallica. Ketika Napster keluar, apa yang mereka lakukan? Berteriak, ya kan?
Beli fisik dong, mereka berteriak, mereka pakai fansnya untuk dorong mundur ketika MP3 dikeluarin. Hasilnya apa? Semua musik sekarang streaming ya. Mereka harus menghamba ke Apple Music dan Spotify. Bukan record labelnya lagi mereka menghamba. Mereka itu push distribusi ayo tradisional. Tapi apakah berfungsi? Apakah sekarang orang masih putar CD kah? Karena demonya Metallica? Nobody gives a fuck. Dia bahkan siapa sekarang. Kita mundur ke yang baru-baru. 2010, supir taksi. Supir taksi itu demo satu dunia ketika Uber itu keluar. Mereka nggak mau adanya Uber. Itu macam-macam, ada lawsuit dilempar. Nanti bakal sama nih, ilustrator Miyazaki mungkin lempar lawsuit ke ChatGPT segala macam. Itu dilempar lawsuit, lobbying partinya dorong ke US. Karena perusahaan taksi itu perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan konglomerat. Ini nggak cuma di US, di seluruh dunia. Dan hasilnya apa? Nol besar. Dulu di Indo juga sama, ojek pangkalan berantem sama ojol. Sekarang coba mana ojek pangkalan? Berani nggak berantem sama ojol sekarang? Karena semuanya ojol. Dulu ojol 1:100. Ada ojol, ada ojek pangkalannya berantem, ojolnya takut. Sekarang, coba. Sekarang itu ilustrator. Nextnya akan programmer. Dan bahkan gue akan ngomong di sini. Ini mungkin sedikit ekstrim. Tapi kalau misalnya ada stakeholder yang mau dengar, gue ngomong di sini, tentara sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa tentara sudah tidak dibutuhkan lagi? Perang nextnya itu akan semua drone warfare. Antara humanoid, yang mirip seperti anjing itu, bipedal, atau drone yang terbang. Jadi sisanya cuma drone lawan drone. Karena kita lihat dari di Ukraina kemarin perang, itu nggak ada manusia yang berani lawan drone terbang bawa senjata. Nggak ada manusia yang waras yang berani itu lihat ke atas. Kalau lu lihat tahun baru di Cina, itu mereka bikin drone itu bentuknya naga. Kalau itu semuanya ada senjata, mereka aja bisa bikin naga menari-menari dengan ribuan drone. Itu menurut lu kalau ditaruh senjata jadi apa? Lu masih maukah pegang senjata begitu lawan begitu? Misalnya contoh, Malaysia perang sama Singapura. Drone-nya akan dua-duanya keluar. Drone-nya akan lawan-lawanan. Ketika misalnya drone-nya Malaysia kalah, Malaysia harus langsung menyerah. Karena udah nggak dibutuhkan manusia lagi untuk bahkan men-settle dispute seperti peperangan. Jadi ke depan dunia ini akan sangat berbeda. Lo antara jadi korban dari teknologi seperti orang-orang yang protes, atau lo jadi tuannya dari teknologi, ya, yang bikin pabrik tekstilnya. Ini akan gantiin 40% lo, ya, dalam 2030. 40% pekerjaan lo akan semua digantiin. Jadi dari 280 juta penduduk Indonesia, 40% nggak akan punya kerjaan lagi di 2030. Antara lo bisa leverage ini untuk meningkatkan produktivitas atau digantikan, tidak ada di tengah. Zaman sekarang, perusahaan dengan karyawan yang sedikit itu bisa berkompetisi lawan perusahaan yang besar sekali. Perusahaan dengan 10 orang itu mungkin bisa menang lawan perusahaan dengan 1000 orang. Kalau perusahaan yang 10 orang, 10-10-nya itu paham cara menggunakan dan utilisasi AI. Cina itu akan menang ya dalam game manufaktur. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, gue sarankan jangan berinvestasi di perusahaan robotik di US. Perusahaan-perusahaan menurut gue ya, seperti Vigo Robotics, seperti Tesla, itu akan kalah ke depannya dengan perusahaan-perusahaan Cina. Ini semua akan dibantai sama Cina. Teknologi memang US yang menang. Tapi kalau kita ngomong manufacturing, tidak ada yang akan pernah bisa kalahkan Cina. Jadi kalau misalnya kita lihat Vigo Robotics itu valuasi tinggi, nanti kalian lihat perusahaan-perusahaan dari Cina yang rising dalam 5 tahun lagi itu akan luar biasa besar. Sistemnya akan cyber. Mereka akan matikan infrastruktur penting di negara. Contoh, telco tower dimatiin. Mereka serang ledgernya bank besar di negara lain. Akibatnya apa? Orang panik. Orang nggak bisa akses nanti. Semua akan serangannya lewat cyber. Mereka akan pakai ya sosial media seperti TikTok, seperti Facebook, seperti Instagram. Untuk apa? Untuk propaganda orang-orang goblok ini. Manusia-manusia yang IQ-nya dangkal ini, itu akan dipropaganda lewat sosial media sampah ini. Ya, jadi perangnya itu nggak cuma fisik, tapi digital. Pertama itu cyber, melemahkan infrastruktur. Kedua itu akan lewat media propaganda. Dan kalau kita ngomong perang fisik, itu semua akan dilakukan oleh drone. Karena kalau kita ngomong secara keilmuan, biologi itu ketinggalan jauh sekali dengan yang namanya fisika. Fisika itu precise ya, hukum matematikanya. Sedangkan biologi sampai sekarang, kita itu hanya tahu sangat sedikit tentang manusia. Kita ketinggalan sekitar ratusan tahun kalau ngomong antara fisika dengan biologi. Satu sel ya, itu interacting miliaran ya, molecules. Yang kita belum paham. Kenapa? Karena keilmuannya itu gue sebut di sini adaptif ya dan non-linear. Jadi kita belum bisa figure out biologi. Kebanyakan dari operasi kita itu cuman belek dan keluarin sesuatu. We don't know shit about cell. Di dunia AI ini kita baru pertama bisa figure out. Makanya gue kemarin pernah share juga di Instagram story gue language model yang baru ya, yang bisa melakukan genomics LLM-nya. Ini akan bikin biologi maju ratusan tahun. Ini akan bikin biologi bisa catch up dengan fisika. Breakthrough fisika itu udah lama. Ya kalau kita ngomong dari Isaac Newton, kalau kita ngomong dari Albert Einstein, breakthrough-nya tuh sudah lama ya. Sedangkan breakthrough di bidang biologi itu baru. Kalau kita ngomong CRISPR, DNA sequencer, itu baru teknologi.
Gue percaya kekuasaan negara itu akan melemah ya. Nation state itu akan melemah. Kenapa? Karena pertama kali dalam sejarah manusia individu seperti gue itu bisa punya uangnya sendiri yang tidak bisa diambil dan tidak dibuat oleh pemerintah. Para teknokrat yang memiliki teknologi ini, on-ramp off-ramp-nya ya, memiliki teknologi OTC-nya itu akan menguasai dunia. Akan ada gue sebutnya di sini network state yang baru. Jadi bentuknya mungkin bukan seperti negara yang kalian paham, tapi ini sesuatu yang digital, yang dimulai dengan komunitas digital. Ini nggak menutup kemungkinan ya, suatu saat gue akan beli ya area gue sendiri, pulau gue sendiri, dan gue dirikan network state gue sendiri. Dan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yang punya mimpi yang sama. Memiliki uang sendiri, ya, dan memiliki cara pemerintahan yang di-running semua lewat codingan. Negara akan berlomba, karena gue udah hitung, sisa Bitcoin itu hanya 3 juta, ya, nanti sampai 2100 ditambang, 21 jutanya, itu sisa 3 juta. Dan ini 8 miliar manusia, dan 3 juta koin. Jadi ya, lu bikin matematikanya sendiri aja itu. Lu pikir aja aset itu akan jadi apa ke depannya. Bitcoin akan jadi bahtera untuk mereka yang tidak percaya terhadap sistem fiat yang korup ini. Yang didesain oleh para elit untuk merampokin semua ya hasil kerja keras kita. Zaman dulu waktu orang pakai emas ya, ketika kita bayar pakai koin, pakai emas, kita simpan di bawah ranjang. Uniknya orang tuh tidak perlu berinvestasi. Kenapa? Karena emasnya itu langka. Unik kan sekarang, dokter itu harus jadi hedge fund manager, dokter harus jadi investor. Kenapa begitu? Kenapa nggak dokter dapat koin ya? Dan dia bisa simpan koin aja dan dibayar gitu. Koinnya nggak turun nilainya, koinnya nggak dipatahin sepertiga gitu loh. Koinnya nggak dipatahin setengah gitu setiap tahun. Kalau lu punya uang ya 100.000, itu 3 tahun tuh kalau robek aja itu jadi 50.000 3 tahun. Uang itu kan adalah sertifikat. Kalau kalian punya emas di bank dulu zaman dulu, ini bisa ditukar loh untuk emas. Terus sekarang udah nggak ada emas, terus ini apa? Kertas. Kertas apa? Sampah. Nggak ada gunanya. Mayoritas orang akan menolak ini dan skeptis. Ya gue nggak masalah, gue nggak peduli juga. Tapi gue bilang di sini itu bukan kewajiban lo untuk sadarin semua orang. Tapi at least keluarga-keluarga terdekat lu sadarin. Dengan apa? Ya simpel, lu share video ini ke mereka. Keluarga inti lu, ya orang-orang terdekat. Selamatkan mereka. Kalau lu nggak mau selamatkan tetangga-tetangga lu yang lain. Jadi di saat badai datang, lu ingat siapa yang kasih tahu lu apa yang akan terjadi. 1861, emas itu terbang. Terjadi apa? Betul, US Civil War. 1914, emas terbang luar biasa. Kenapa? Franz Ferdinand ditembak. Mulai Perang Dunia I. 1939, emas itu juga naik. Kalian tahu kejadiannya apa? Hitler tuh invasi Polandia. Perang Dunia Kedua. 1970 ketika Nixon ya cabut fiat itu dari gold standard, emasnya justru naik. Krisis. 2001 emas itu naik. .com bubble. Nggak cuma .com bubble, tapi kejadian 9/11. Pemburuan Osama bin Laden dilakukan. Ayo, gue pengen kalian tebak kapan emas itu naik paling tinggi dalam 5 tahun lagi. Itu gue ngomong tadi dalam skala 5 tahun semuanya. Naik paling tinggi dalam 5 tahun. Jawabannya adalah sekarang. Buat lo orang-orang bodoh, emas itu naiknya sekarang. Jadi lu udah tahu kan nextnya bakal ada apa. Gue ngomong ini bukan berdasarkan ngasal ngemeng, tapi data, fakta, dan angka. Ketika emas naik signifikan dalam 5 tahun, itu selalu ada hal jelek terjadi di bumi.